Hai semua traders and investor, selamat datang di channel saya. Yuk nabung saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai perseteruan antara master technical analysis, kemudian master fundamental analysis, dan master bandarmologi analisis atau analisis bandarmologi. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, para master ini masing-masing mengklaim bahwa analisis yang mereka gunakan adalah analisis yang terbaik, analisis yang memberikan peluang atau return yang cukup besar seperti itu. Nah, kita mulai dari analisis teknikal. Kita ketahui bahwa master technical analysis itu ada di Indonesia maupun di dunia. Mereka mengklaim bahwa analisis fundamental tidak bisa digunakan untuk trading jangka pendek. Kemudian para analisis fundamental mengatakan bahwa analisis teknikal kurang cocok digunakan ketika kita ingin berinvestasi jangka panjang. Sebenarnya di sini tidak ada masalah, karena sesuai dengan pilihan investor masing-masing. Ketika dia ingin berdagang atau berinvestasi jangka pendek, melakukan jual beli saham ya dalam jangka pendek, kita menggunakan analisis teknikal. Nah, kemudian kalau kita ingin berinvestasi di pasar modal maupun di komunitas yang lainnya, kita bisa menggunakan analisis fundamental seperti itu. Nah, ini tergantung kecocokan para investor masing-masing. Dia cocoknya menggunakan analisis apa seperti itu. Kembali lagi ke investornya masing-masing seperti itu. Nah, hal yang menarik adalah ketika analisis teknikal berseteru dengan analisis bandarmologi. Nah, bagi seorang investor atau analis yang memahami konsep analisa bandarmologi, mereka mengatakan bahwa analisa teknikal tidak ada gunanya. Nah, so far semua analisa teknikal langsung marah, langsung tidak terima, karena selama ini analisa yang mereka gunakan yang boleh dikatakan memberikan profit yang cukup besar seperti itu, yang memberikan return yang memberikan pendapatan cukup besar, kemudian dikatakan bahwa analisis itu tidak ada gunanya. Jadi wajar mereka marah. Nah, seperti itu. Sebenarnya dari apa yang saya ikuti, master analisa bandarmologi ini tidak pernah mengatakan bahwa analisa teknikal itu tidak berguna. Tapi bagi dia bahwa analisa teknikal itu tidak berguna untuk dia sendiri, ya. Jadi dengan pengalamannya trading selama 10 tahun, dalam 7 tahun belakangan dia sudah tidak menggunakan analisa teknikal, tetapi dia lebih memilih untuk menggunakan analisa bandarmologi. Nah, oke, jadi kita bahas dulu nih, apa perbedaan analisa teknikal, kemudian analisa fundamental, dan analisa bandarmologi. Nah, oke, kita bahas dulu dari analisa fundamentalnya. Nah, analisa fundamental itu adalah analisa yang membaca laporan keuangan perusahaan, ya. Nah, jadi di laporan keuangan itu kita bisa lihat pendapatan perusahaan itu seperti apa, kemudian pertumbuhannya seperti apa, dan hutangnya juga seperti apa. Seperti itu. Kita bisa menghitung nilai wajar dari perusahaan itu seperti apa. Dan banyak data-data lain yang bisa dilihat di laporan keuangannya. Nah, itu digunakan untuk jangka panjang atau investasi jangka panjang. Nah, oke lah, wajar lah kalau analisa fundamental itu relevan digunakan ketika Anda ingin berinvestasi dalam 5 tahun, 10 tahun seperti itu.
kalau misalkan Anda ingin berinvestasi jangka panjang 5-10 tahun, kemudian Anda menggunakan analisa teknikal, jelas itu akan keliru. Ya, tidak cocok karena kondisi ke depan itu kita tidak tahu, dari perusahaannya kita tidak pernah tahu, seperti itu. Kalau hanya untuk trading menggunakan analisa teknikal, it's okay, seperti itu. Oke, dari itu dari analisa fundamental. Nah, yang berikutnya kita akan bahas mengenai analisa teknikal. Seperti yang kita ketahui bahwa analisa teknikal itu diciptakan oleh seorang wartawan, dan itu diciptakan sekitar 100 tahun yang lalu, seperti itu. Tepatnya di tahun kurang lebih 1920 sampai 1930. Jadi pada saat itu Charles Dow ya, menganalisa pasar itu berdasarkan kenaikan harga dan volume. Ya, jadi analisa teknikal itu adalah analisa yang menggunakan volume transaksi dan berdasarkan kenaikan harga, seperti itu, berdasarkan analisa harganya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan analisa teknikal ini selalu membutuhkan konfirmasi, ya, selalu membutuhkan konfirmasi. Kenapa demikian? Karena analisa teknikal ini kita berspekulasi. Sekali lagi, kita berspekulasi, seperti itu. Jadi sangat berbeda sekali ketika dibandingkan dengan analisa bandarmologi, seperti itu. Jadi analisa teknikal itu relevan digunakan, yes, bisa digunakan. Untuk trading bisa digunakan, tetapi itu membutuhkan konfirmasi, seperti itu. Yang atur harga itu adalah bandar, ya. Yang atur harga adalah bandar. Ketika harganya turun, maka para analisa teknikal mengatakan bahwa itu sudah dekat support, ya. Ketika harganya turun, oh berarti bandarnya distribusi. Itu yang mereka katakan. Nah, ketika harganya naik, bandarnya akumulasi, seperti itu. Itu yang mereka katakan. Jadi analisa teknikal punya dua arah. Ya, kita tidak bisa membaca apa yang sedang dilakukan oleh bandar. Itu kelemahan dari analisa teknikal. Karena ketika harganya sudah naik tinggi, berarti beberapa bulan sebelumnya bandarnya sedang akumulasi. Ya, seperti itu. Ketika harganya turun tinggi, berarti menurut analisa teknikal bandarnya sudah distribusi, seperti itu. Nah, ini berbeda dengan analisa bandarmologi. Kalau analisa bandarmologi itu menganalisa kebiasaan bandar. Selain itu menganalisa frekuensi perdagangan. Kita menganalisa broker saham, kita menganalisa pemindah bukuan data-data kepemilikan. Itu yang dilihat dari analisa bandarmologi. Jadi sebelum fund manager atau big money, ya, yang memiliki uang yang besar menaikkan harga saham, kita bisa lihat pergerakan mereka. Jadi sebelum ketika mereka ketika mereka memarkup harga, menaikkan harga saham, jauh sebelumnya kita sudah bisa mengetahui pergerakan mereka. Jadi analisa bandarmologi adalah analisa yang mengikuti pergerakan bandar. Jadi kita mengikuti pergerakan mereka. Mereka mengakumulasi, membeli secara pelan-pelan, kita juga ikut membeli secara pelan-pelan. Seperti itu. Ketika mereka mendistribusikan secara pelan-pelan, kita juga ikut mendistribusikan secara pelan-pelan. Jadi menurut para analisa bandarmologi yang terbaik, seperti itu. Karena mereka membaca pergerakan bandar. Mereka membaca pergerakan kemudian mengikuti. Pertama mereka membaca pergerakannya, setelah itu mereka mengikuti. Seperti itu. Beda dengan analisa teknikal. Kalau analisa teknikal, kita tidak tahu pergerakan bandar. Kita tidak bisa baca pergerakan. Kita hanya bisa tebak-tebakan.
atau berspekulasi. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak tahu pergerakannya. Maka dari itu kita butuh konfirmasi dari mereka seperti itu melalui indikator-indikator yang ada, ya, sesuai dengan pilihan Anda seperti itu. Jadi apakah salah? Tidak ada yang salah, ya. Analisa apapun yang penting ada untuk, intinya itu. Kalau misalkan para analisa bandarmologi mengklaim bahwa analisa bandarmologi adalah analisa yang terbaik, is okay. Begitu pula sebaliknya. Kalau analisa teknikal mengklaim bahwa analisa teknikal adalah analisa yang terbaik, is okay. Intinya adalah yang penting Anda itu. Analisa apapun yang Anda gunakan, yang penting Anda. Seperti itu. Jadi untuk apa kita kita jago nih analisa teknikal, jago analisa bandarmologi, tapi takut untuk beli? Ya sama saja bohong kan? Seperti itu. Tahu konsepnya tetapi tidak berani untuk mengaplikasikannya, sama saja bohong. Ya seperti itu. Jadi ketika saya mengikuti mereka semua, sebenarnya tidak ada yang salah. Yang salah itu justru ketika kita nyinyir. Ya, yang salah itu justru ketika kita nyinyir. Kenapa salah? Karena ketika kita mengatakan, kita misalkan kita menggunakan analisa bandarmologi, kita mengklaim analisa bandarmologi yang terbaik, boleh enggak? Yes, itu boleh. Tapi kalau kita menjelekkan analisa teknikal dan analisa fundamental, itu yang keliru. Kenapa? Karena sewaktu-waktu analisa teknikal ataupun analisa fundamental bisa kita gunakan seperti itu. Jadi ya terserah Anda, karena semuanya bebas. Bebas menganalisa, bebas memilih. Jadi intinya adalah yang penting kita untung. Seperti itu. Oke, demikianlah episode Yuk Nabung Saham kali ini. Kita membahas bagaimana perseteruan para master analisa-analisa, baik itu analisa teknikal, analisa fundamental, maupun analisa bandarmologi. So kita sebagai investor bisa memilih. Jadi intinya kita tidak usah saling menjelekkan lah antar sesama analisa, ya, baik itu analisa teknikal, analisa fundamental maupun analisa bandarmologi, bisa. Ya seperti itu. Jadi pilihan Anda. Nah demikianlah episode Yuk Nabung Saham mengenai perseteruan antar master technical analisis, fundamental analisis, dan bandarmologi analisis. Jadi sebagai seorang investor yang bijak, lebih baik kita saling mensupport seperti itu. Nah, di episode selanjutnya kami akan membahas mengenai analisa beberapa saham yang mengalami kenaikan tinggi dan berada di level support. Mengalami kenaikan tinggi, apakah pantas untuk dibeli? Nah, di episode selanjutnya kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh inspiratif yang ada di dunia yang bisa kita pelajari dari konsep-konsep mereka seperti itu, untuk menambah wawasan kita supaya kita bisa terampil di dunia pasar seperti itu. Pastikan Anda telah berlangganan di video terbaru dari kami. Saya Kadek Martayasa. See you next time.